Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najib Gumilang dengan NPM 2478204. Nah, di sini saya dan saya di TKI 3A akan melanjutkan lagi untuk freelance on di mata kuliah pemrograman jaringan 2 yaitu tentang state management diff check mode and in game content. Nah, di sini tuh kita akan menuliskan playbook untuk menambah VLAN dan konfigurasi interface. Terus kita disuruh menjalankan playbook dalam normal mode dan check mode, terus membaca dan menafsirkan diff dan mengamati implementasi melalui rerun playbook. Kita menjelaskan konsep-konsep yang saya tuliskan masuk ke playbook. Nah, memastikan file. Jadi sebelum ini kita ingatkan lagi untuk jadi kita dari kemarin tuh udah ngecek diff, tapi dia tuh nggak ada hasil diff-nya, dia tuh hanya langsung menampilkan hasil yang sudah ada, langsung aja, nggak ada kayak ngambil diff gitu. Harus kalau ada diff tuh biasanya dia harus tampilin kayak misalnya ada keterangan ini tuh tambah, jadi cek diff. Nah, yang pertama kita akan masuk ini dulu ke PXSS, kita akan pastikan terdapat file yang terdapat pada file yang tidak benar, pastikan terdapat grup switch dan router berisi perangkat lengkap, tambahkan grup switch yang berisi S1 dan S2. Terus kita akan jalankan modul Ansible untuk grup A, pastikan semua perangkatnya berhasil di-take. Ini coba kita masuk ke labnya. Di sini inventory yang disebutkan adalah inventory yang YAML ini. Inventory YAML ini ya, inventory-nya. Itu strukturnya minimal berisi satu, ada switch yang berisikan sampai 6, terus ada sub switch yang ada S1 dan S2-nya. Nah, sebentar ini ada grup router dan switch, setelah itu saya menambahkan grup sub switch yang isinya hanya S1 dan S2, karena di sini di exercise 1 itu kita disuruh menambahkan pilihan 400 dan MGM itu di switch 1 dan switch 2 saja. Setelah itu kita akan coba ngecek ini ya dari inventory YAML. Itu nanti akan menampilkan seperti ini. Untuk memastikan grupnya itu benar-benar apa enggak. Jadi router ke router, switch itu ada switch, dan ada sub switch. Jadi di sini benar-benar ya, di router ada S1 doang, switchnya ada S1 sama S2, dan di switchnya itu ada semua switch yang ada di topologi saya. Nah, sekarang kita akan lanjut coba jalankan mode looping untuk disable grup A-nya. Pastikan semuanya berangkat berhasil di-ping ya. Dengan cara Ansible di inventory YAML all m ping. Baik, kita abaikan saja untuk collection-nya. Kita tunggu. Oke, ini berhasil nge-ping ya. Berarti berhasil nge-ping ke switch dan router, jadi berarti perangkat itu berjalan dengan normal. Habis itu kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini ke SS1 kita akan menambahkan VLAN. Kita akan membuat VLAN YAML yang menambahkan VLAN pada grup sub switch. Jadi kita ini saya sudah buat ya nano VLAN.yaml. Nah, di sini kita akan tambahkan di hostnya itu sub switch. Sebelumnya tadi sempat coba karena di
Langkah-langkahnya itu, kita menambahkan semua 4 VLAN 400 dan NMGMT ini di semua VLAN. Nggak hanya di S1 dan S2, tapi di langkah pertama kita hanya menambahkannya di S1 dan S2 saja. Simpan, clear. Nah, setelah itu kita akan menjalankannya ya dengan cara disable min playbook, ini inventory, mau, VLAN, sama ini div. Itu, div-nya tuh nggak bekerja ya, tapi dia bekerja di sini cuma menampilkan status berubahnya saja, nggak ada kayak pembaruan. Ada pembaruannya tapi tidak menampilkan status cuma langsung change-in doang. Kayak ini udah apa? Udah konfigurasinya biasanya saya change 1 dan div menampilkan melawan VLAN 400 ya. Jadi menambahkan VLAN 400 di S1 dan S2 maksudnya change. Oke, itu berhasil ya. Sekarang kita langsung langkah kedua, kita akan update VLAN YAML-nya, ubah itu jadi grup switch, jadi jalankan grup playbook VLAN YAML. Jadi yang di nano VLAN ini subscription ini kita hapus, kita masukkan ke semuanya. Kita tambahkan ke semua VLAN untuk mendapatkan VLAN 400 ya. Table min playbook lagi. Tapi sebelum itu kita ada output ya memang statusnya 1 menjelaskan kondisi aktualnya, terus pilih salah satu perangkat, tuliskan teks div yang betul. Teks div yang muncul itu nggak akan muncul guys. Kenapa? Karena di sini nggak bakal bisa buat pilihnya. Nah di sini verifikasi dulunya ini kita ini dulu. Pilihannya tuh udah dibuat atau belum sih, udah ada belum di S1 dan S2-nya. Di sini dengan cara seperti ini kita akan menampilkan apakah VLAN 400 sudah kebuat di switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita lihat di switch 1 dan switch 2 ini statusnya aktif ya. Ini kita nggak perlu lagi ke SSH ke switch 1 dan switch 2, kita tinggal pasangkan kode yang tadi. Ini statusnya aktif ya. Udah ada VLAN 400. Tapi sekarang kita akan coba di host ini switch semua, jadi nggak satu VLAN yang dapat saja, jadi semua switch dapat. Kita jalankan lagi dan ini kayaknya ini terganti semua ya. Oke, di sini sudah terganti di S3, S4, S5, dan S6 karena status tadi bukan sub, tapi semuanya grupnya. Titik divnya itu menunjukkan konfigurasi yang akan ditampilkan pada switchnya. Namun karena hanya simulasi, sekarang kita lihat apakah semuanya udah dapat. Nih di S3 ya, apakah di S3 itu udah dapat VLAN 400 sendiri. Kita bisa lihat. Sudah aktif. Coba di ini bug visual ya. Sudah aktif semua pasti di ya pusing. Kita coba cek di S4. Aktif di S5 dan S6-nya udah aktif semua. Oke, kita lanjut.
ke kasih ide potensi, apakah statusnya udah oke, apa masih ada change, harusnya kalau eee, coba lagi ya, label, min playbook, min I, inventory, YAML, keluar, min div. Harusnya dia udah ide potensi, dia nggak bakal berulang kalau benar. Nah, udah oke kan berarti sudah idempotensi. Jadi kondisi perangkatnya itu sudah sesuai dan ini telah membuktikan konsep idempotensi yaitu menjalankan playbook yang sama berulang kali tapi tidak menghasilkan perubahan jika state sudah sesuai. Nah, sekarang kita ke langkah selanjutnya. Di sini kita akan mengkonfigurasi interface dengan parents, yaitu membuat playbook interface config.yaml. Nah, di sini saya sudah membuatnya di sini. Dia akan configure interface description. Dia akan membuat parents di interface Ethernet 0/1 ya untuk pada setiap switch-nya. Ini saya udah buat nano interface config.yaml. Ini saya sudah buat description link 1. Nah, sekarang kita coba jalanin in playbook inventory YAML interface config.yaml min div. Sekali lagi di sini di versi ini Ensemble ini tuh nggak bisa ngecek divnya, nggak tahu kenapa. Nah, oke, statusnya udah change, jadi udah berganti. Tapi yang saya aneh, saya udah otak-atik kali-kali di sini tuh statusnya change terus ya, dia nggak beride potensi. Nggak tahu kenapa. Tuh, dia change lagi, padahal kita udah buat parents-nya terus ya. Eee, oke, jadi selesai. Jadi mungkin itu saja ya untuk, lab 12. Nah, di sini saya sebenarnya untuk lab 12 sendiri tuh masih belum mengerti, Bu, bagaimana caranya apa sih penjelasan dari div ini, kenapa dia itu harus berhasil kayak gimana. Terus, mungkin saya akan pelajari lagi untuk, yang di lab 12 ini karena saya masih benar-benar belum paham. Terus untuk lab 13, lab 11 itu udah mulai paham. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Bisa ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.